Well everyone, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang one of part of speech, yaitu noun. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis, bentuk, dan fungsinya. Tetapi di video kali ini saya akan lebih spesifik membahas tentang jenis-jenisnya terlebih dahulu. Karena nanti untuk bentuk dan fungsinya saya akan membuat videonya secara terpisah untuk memudahkan Anda di dalam memahami dan mempelajari setiap bagian-bagian dari noun itu sendiri, begitu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada penjelasan lengkap tentang jenis-jenis noun. Ada apa saja jenis-jenis noun yang perlu kita ketahui? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, di sini jenis noun yang pertama itu ada yang konkret dan abstrak. Nah, jenis noun yang konkret dan abstrak noun di sini diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Jadi, ada yang bentuknya itu dapat diamati oleh panca indera, disebutnya dengan konkret noun, dan ada yang bentuknya tidak dapat diamati oleh panca indera, yaitu disebut dengan abstrak noun. Nah, yang membedakan di situ, jadi pembedaan antara konkret noun dan abstrak noun itu, kalau yang konkret itu bisa diamati oleh panca indera, contohnya seperti buku, ruang kelas, air, water, dan lain-lain sebagainya, seperti misal laptop, handphone, dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori konkret noun atau kata benda yang dapat diamati oleh panca indera. Nah, kebalikannya, kalau yang abstrak noun itu tidak dapat diamati oleh panca indera, artinya kata benda tersebut hanya berkonsep kebendaan saja. Maksudnya konsep kebendaan seperti apa? Mari kita lihat pada contoh seperti knowledge, insight, wawasan, happiness, kebahagiaan, emergency, keadaan darurat, begitu ya. Keadaan darurat di sini masuk dalam kategori kata benda di dalam bahasa Inggris. Nah, ini biasanya ciri-cirinya ini perlu dicatat. Nah, biasanya noun yang masuk kategori abstrak noun itu biasanya, tidak semua, biasanya itu berakhiran kata-kata ini. Jadi berakhiran kata-kata ini seperti contoh pada kata freedom. Free itu kan bebas, adjektifnya, tapi freedom kebebasan, gitu ya, bentuk dari noun-nya. Motivate, memotivasi itu bentuk kata kerjanya. Tapi kalau bentuk kata bendanya motivation. Kemudian creative. Creative itu bentuk adjektifnya kreatif. Tapi kalau kreativitas itu creativity, bentuk noun-nya. Weak menjadi weakness, bentuk noun-nya. Agree, yang setuju, bentuk kata kerjanya akan berubah menjadi bentuk kata benda. Kita perlu menambahkan imbuhan akhir menjadi agreement dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari kata benda yang dikategorikan sebagai abstract noun. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis noun yang dikategorikan sebagai common noun dan proper noun. Nah, pengklasifikasian ini berdasarkan kepada kata benda ini masuk kategori umum, ya, atau benda yang spesifik. Nah, kalau yang umum itu dikategorikan sebagai common noun. Contoh seperti person. Nah, kalau yang spesifik itu dikategorikan sebagai proper noun. Contoh misal common noun-nya yang umum itu person. Nah, kalau kita buat lebih spesifik lagi seperti misal Arifin, Budi, Herman, dan lain sebagainya. Nama orang itu masuk dalam kategori proper noun. Nah, city, contohnya yang propernya yang lebih spesifik dari city itu apa? Misal Malang, Surabaya, dan lain sebagainya. Country contohnya itu common noun-nya. Tapi yang dibuat lebih spesifik dari country itu apa saja yang ada di country? Spesifiknya seperti Indonesia, kemudian India, Malaysia, dan lain sebagainya. Kemudian contoh month itu umum, ya, bulan itu umum. Nah, lebih spesifik seperti Maret, ya, Mart. Restoran seperti misalnya ayam geprek itu di sini masuk dalam kategori salah satu nama di restoran itu. Food, misal apa food itu yang lebih spesifik dari food apa saja, misal pecel, bakso, dan lain sebagainya. Handphone, apa spesifik dari handphone, yaitu iPhone, Samsung, dan lain sebagainya. Jadi dibuat lebih spesifik. Jadi kalau spesifik itu proper, kalau yang umum itu common. Nah, ini yang perlu dicatat. Kalau common noun dalam penulisannya, jadi kalau misalnya kita tulis ya dalam writing, itu penulisannya tidak perlu menggunakan huruf kapital, terkecuali posisinya itu ada di awal kalimat. Nah, kita mungkin pernah belajar cara membuat kalimat. Nah, setiap kalimat di awalnya itu, kata di awal kalimat tersebut harus ditulis huruf depannya dengan huruf kapital, baik itu proper atau common noun. Nah, berbeda halnya dengan yang proper di sini. Nah, proper di sini, baik posisi dari proper noun itu ada di depan kalimat
atau mungkin ada di tengah-tengah kalimat, atau mungkin bahkan di akhir kalimat, penulisannya tetap harus diawali dengan huruf kapital, huruf depannya. Contoh misal, Aldi mengajak Arifin. Aldi invites Arifin. Nah, kata Arifin di situ harus ditulis dengan huruf besar, kata depannya Arifin, tidak boleh dengan huruf kecil, ya, karena itu merupakan proper noun atau dikategorikan sebagai kata benda yang spesifik. Begitu. Kita masuk kepada jenis noun yang selanjutnya, yang mana pengklasifikasinya itu dikategorikan ke dalam kata benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Itu ada dua. Yang pertama yang bisa dihitung atau yang dapat dihitung itu disebut dengan countable noun, tetapi uncountable noun itu kebalikannya, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Maksudnya tidak dapat dihitung di sini apa? Kalau tidak dapat dihitung itu penghitungannya menggunakan takaran atau wadah. Contoh seperti kata rumah, ya, kita boleh bilang satu rumah, itu jelas. Sebuah rumah itu jelas. 3 rumah itu seperti apa bentuknya 3 rumah itu. Nah, tetapi kalau misal contohnya seperti pada kata yang uncountable noun yang dikategorikan sebagai uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung, di situ seperti misal contoh milk, susu, atau keju. Satu susu itu seperti apa? Nggak jelas ya. Yang ada mungkin segelas susu, 2 glasses of milk, 2 gelas susu, gitu ya. Atau keju, seblok keju atau sebalok atau mungkin sepotong keju. Blok itu potongan yang besar ya. A block of cheese, satu potongan keju yang besar. Atau 2 potongan keju yang besar. Jadi kalau satu keju itu seperti apa nggak jelas. Satu keju itu yang dimaksud dengan satu keju itu apa, setengah, apa mungkin sepertiga, tuh itu nggak jelas ya. Jadi kalau uncountable noun itu yang dihitung adalah takaran dari benda yang menampung benda tersebut, yang menampung dari kategori benda yang dikategorikan sebagai uncountable noun itu. Kalau countable noun bisa dihitung, jadi bisa diikuti dengan quantifier seperti misal one, three, some, dan lain sebagainya. Itu yang dikategorikan sebagai countable dan uncountable noun. Nah, nanti kita akan bahas countable dan uncountable noun secara tersendiri di video yang lainnya, untuk membuat penjelasan jauh lebih spesifik dan jauh lebih mendalam, membahas apa saja yang perlu kita pahami lebih mendalam tentang countable dan uncountable noun itu sendiri, serta aturan-aturan dalam penggunaannya. Next, kita masuk kepada contoh dari kata benda yang dikategorikan sebagai collective noun. Maksudnya collective noun itu adalah kata benda yang dibentuk oleh sekumpulan kata benda tunggal. Jadi maksudnya dibentuk oleh sekumpulan kata benda tunggal itu gimana maksudnya? Jadi maknanya, jadi di sini ada catatan ya. Esensi dari makna dari collective noun itu sendiri itu jamak. Contoh seperti audiens ya. Audien, kelas. Kelas itu kan definisinya banyak orang di situ atau banyak benda yang ada di situ. Kalau klub, kelompok gitu ya, klub, komite, panitia, itu kan terdiri dari beberapa orang. Jadi kata committee itu memiliki esensi makna yang jamak karena terdapat beberapa orang atau benda atau sesuatu di dalamnya. Tetapi secara ketentuan di dalam penggunaannya dalam sebuah kalimat, kalau collective noun itu diposisikan sebagai subjek dari kalimat tersebut, kita perlu lihat kalau misal collective noun itu secara jumlah menggunakan jumlah yang singular, seperti pada contoh an audience, ya, audience ini termasuk dalam salah satu collective noun, maka verbnya pun juga harus agree dengan jumlah dari subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, an audience, ya ini menunjukkan tunggal, singular, maka bentuk verbnya pun kita menggunakan verb yang singular, yaitu kita imbuhan akhir s pada kalimat an audience disturbs me. Nah, berbeda pada contoh yang kedua dan yang ketiga. Di sini jumlah audiensnya sudah jelas disampaikan, yaitu jumlahnya 2. 2 audiences, karenanya jumlahnya 2, maka karena audien ini adalah kata benda yang masuk dalam kategori countable noun, dan itu kalau misal kata benda tersebut dikategorikan sebagai countable noun, itu perlu ada imbuhan akhir s atau is. Nah, nanti aturan itu kita akan bahas nanti di video selanjutnya tentang penambahan imbuhan akhir s dan is untuk kata benda yang jumlahnya lebih dari 1 itu. Nah, kita fokus ke sini terlebih dahulu. Nah, 2 audiences disturb me. Nah, kata kerjanya pun tidak perlu ditambahkan imbuhan akhir s.
Sebab apa? Sebab jumlah dari subjeknya itu lebih dari satu atau plural atau jamak. Itu pula pada contoh yang ketiga yang terakhir, some audiences disturb me. Begitu. Some, jadi yang diberi imbuhan akhir itu imbuhan akhir S di situ bukan kata kerjanya, melainkan kata bendanya, audiences. Karena jumlahnya lebih dari satu atau plural atau bahasa lainnya kita kenal dengan jamak begitu ya. Well, sekian materi kita tentang jenis-jenis noun. Nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam tentang bentuk dan jenis-jenis noun lainnya serta fungsi-fungsinya. Sekian materi kita kali ini tentang jenis noun. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat dan membuat kemampuan kita, khususnya dalam bahasa Inggris, jauh lebih meningkat dari yang sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.